Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak berhenti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena nafas yang kami punya, yang kami miliki, kehidupan yang kami punya saat ini semua pemberian Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami hari yang baru. Kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Namun sebelum kami menjalaninya, Tuhan memberkati firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 4. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berbahagia dalam pencobaan. Pencobaan adalah suatu keadaan untuk menguji mutu atau kualitas seseorang. Jadi melalui pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kita sebagai manusia, kita tahu sebatas mana mutu dan kualitas kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Diketahui mutu dan kualitasnya melalui pencobaan-pencobaan yang dialami. Dari ayat-ayat yang kita telah baca dan dengarkan hari ini menjelaskan kepada kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita seharusnya menanggapi berbagai pencobaan yang kita alami. Tanggapan yang seharusnya dari orang Kristen sebagai orang percaya saat mengalami berbagai pencobaan adalah menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Anggapan ini sangat bertolak belakang dengan anggapan orang-orang pada umumnya. Karena biasanya orang akan merasa berbahagia jika ia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Perjalanan hidup akan terasa bahagia kalau hidup yang dijalani mulus, tanpa rintangan dan tanpa hambatan yang berarti. Tetapi sebaliknya, keadaan akan berubah secara drastis ketika kehidupan diperhadapkan dengan berbagai pencobaan yang terjadi, sehingga sulit rasanya bagi kita untuk menemukan orang yang masih tetap berbahagia di dalam pencobaan. Jadi biasanya dalam berbagai pencobaan yang datang, kita cenderung untuk tidak bisa menerimanya. Sehingga tanggapan kita terhadap pencobaan pun lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Misalnya kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi murung, kita menjadi bersedih, bahkan kita pahit hati, kita putus asa, mudah tersinggung dan berontak. Tetapi dari firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, justru menyatakan ketika kita berhadapan dengan berbagai pencobaan, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Itulah yang firman Tuhan tadi kita dengarkan dan nyatakan kepada kita. Jadi dengan kata lain, kita harus belajar untuk tetap bisa mengucap syukur dalam berbagai pencobaan yang dialami sebagai orang Kristen. Berbagai pencobaan yang dimaksud adalah berbagai masalah-masalah yang berasal dari luar atau masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjalani rumah tangga keluarga kita, menjalani usaha pekerjaan kita, menjalani sekolah perkuliahan kita, menjalani aktivitas kita sehari-hari, dan kita akan dihadapkan dalam berbagai pencobaan. Tetapi dikatakan itu bertujuan untuk apa? Untuk menguji
iman kita apakah bermutu atau berkualitas. Oleh karena itulah sebagai orang Kristen kita harus bisa menanggapi berbagai pencobaan dengan sikap hati yang benar. Karena justru melalui pencobaan yang ada, mutu dan kualitas iman kita sedang diuji. Apakah iman kita teruji? Apakah iman kita berkualitas dan bermutu? Ketika dalam berbagai pencobaan, kesungguhan kita juga dalam mengikut Tuhan sedang diuji dan ditempa untuk menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkualitas dan bermutu. Ya, oleh sebab itulah dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 3 tadi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi berbagai pencobaan yang dialami menguji mutu dan kualitas iman, dan itu akan menghasilkan ketekunan sehingga kita juga dapat berkata seperti yang dikatakan Ayub di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan di sana, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di balik berbagai pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Ayub, yang kita alami, Ayub menyadari bahwa Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan yang dialami sebagai sarana untuk memunculkan kualitas kehidupan yang lebih indah dan lebih berharga, bahkan dikatakan menjadi seperti emas. Jadi ketika kita diperhadapkan di dalam berbagai pencobaan-pencobaan, dikatakan di sana anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Kenapa dianggap sebagai kebahagiaan? Karena itu sebenarnya untuk menunjukkan kualitas iman kita, kualitas kepercayaan kita untuk ke arah yang lebih baik, untuk ke arah yang lebih dikatakan tadi lebih berharga, bahkan dikatakan menjadi seperti emas. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Justru sebaliknya, kita harus belajar berpikir bahwa hal itu sebagai sarana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dalam segala perkara Tuhan pasti turut bekerja. Karena seperti itulah yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kalau kita mengasihi Tuhan, dipanggil sesuai dengan rencana Allah, tunjukkanlah itu melalui kehidupan kita. Dan kehidupan kita ini akan mengalami berbagai pencobaan demi pencobaan. Jadi adalah suatu hal yang mungkin kalau kita tetap berbahagia sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak mendukung. Jika kita memahami dan memahami maksud rencana Tuhan di balik berbagai pencobaan-pencobaan yang dialami. Oleh karena itu tetaplah berbahagia tanpa disertai ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, apakah mungkin bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya masih bisa berbahagia di dalam berbagai pencobaan? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti itulah yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai muridnya, mengalami berbagai pencobaan demi pencobaan. Tetapi firman Tuhan ajarkan kita tanggapan yang benar terhadapnya, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Kenapa disebut kebahagiaan? Karena dengan begitu kita tahu sebenarnya iman kita
sedang diuji apakah bermutu atau berkualitas. Jika iman kita bermutu dan berkualitas, kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil dengan rencana Allah, segala sesuatu yang kita alami, Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami saat ini, Tuhan Yesus, bahwa kami harus berpikir dan menanggapi pencobaan yang dialami dengan benar, yaitu bertujuan untuk melihat mutu dan kualitas iman kami. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menganggap kebahagiaan ketika kami, Tuhan, izinkan ada di dalam berbagai pencobaan. Karena itu Tuhan Yesus bertujuan untuk menunjukkan kualitas kami, kehidupan kami yang lebih bermutu, yang lebih bermakna, yang lebih berharga, bahkan seperti emas di mata Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami akan menjalani hidup kami, Tuhan, yang ada di depan kami, menuntun kami. Segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.